Di satu sisi juga kayak tertutup masalah keuangan ke pemain. Kak Dani ada rencana gitu nggak? Pingin tetap di Prawira Bandung atau lagi ngelirik-lirik klub lain nggak? Nah, kalau waktu ngomongin tahun pertama, tahun kedua gitu kayak kan nggak jarang main, bukan nggak main-main, jarang main, kayak kurang dapat kepercayaan. Jadi makin kesini mikir karena ada seniornya juga gitu ngasih ngasih arahan, nggak jadi senior di timku itu nggak cuma sekedar ya dia senior main basket, bukan. Jadi keuntungan aku bisa ada di sini tuh mereka tuh buat aku ya semuanya ya tanpa terkecuali seniorku tuh menang bukan cuma di basket tapi di kehidupan mereka juga menang gitu. Jadi uh, aku bisa bertahan juga ya karena mereka juga, balik lagi karena orang sekeliling aku lah. Di situ mereka nggak ada batasan sama senior junior, cuma ya kita sebagai junior kayak tahu cara menghargai yang lebih tua gitu. Ngomong senior junior nih, Kak Dani pernah nggak dia apa aja sih yang pernah dilakuin senior ke kakak? Iya itu kayak nggak ada gap. Jadi ya kalau paling rookie kayaknya semua deh yang ngerasain diceng-cengin gitu, apa-apa yang kita lakuin salah ya wajar lah. Tapi yang berlebihan gitu juga nggak ada. Kayak emang nggak ada gap gitu antara senior sama junior. Nongkrongnya bareng, ngobrol bareng, gitu. Asik ya Kak, artinya udah dapet banget sekarang chemistry-nya ya sama senior. Dapet lah, kalau aku pribadi sama seniorku juga deket semuanya, jadi dapet lah kekeluargaannya. Jadi sayang banget lah sama mereka semua gitu. Bisa berbagi sama juniornya, nggak pelit ilmu juga, pengalaman juga. Beruntung, termasuk yang beruntung saya jadi junior mereka gitu. Argus Huang, dari Argus Huang Kak. Ini balik lagi ke kesan-kesan nih Kak. Apa keluh dan kesan saat membawa nama daerah? Dibalik lagi nih. Oh, oke. Keluh kesahnya aku berbaginya ini ya, waktu dari aku prapon. Di situ aku prapon, aku cuma latihan sekali langsung tanding prapon karena emang waktu itu ada nggak tahu gimana, cuma emang dapat latihan aku pribadi, sementara yang lain 3 yang lain udah latihan mungkin kalau nggak salah dari seminggu apa 2 minggu yang lalu gitu. Karena kebetulan kan aku di timku ada tanding juga di Medan, jadi aku baru pulang dari Medan baru bisa gabung sama mereka. Nah terus senangnya itu ada orang baik juga bisa mau manajerin kita, bisa mau berkorban juga buat kita. Di satu sisi juga balik lagi kayak masalah menurutku kayak tertutup masalah keuangan ke pemain. Jadi kayak nggak ngerti juga, mungkin karena emang ada kendala, apalagi sekarang juga kayak corona juga. Ya mungkin punya problemnya masing-masing lah. Sementara yang aku tahu juga dari tim atau provinsi yang lain itu udah masuk ke dalam tahap TC Prapon gitu. Itu mungkin dari yang disangkut pautkan sama pertanyaan dari Argus tadi. Jadi aku rasa itu udah cukup menjawab pertanyaan dia gitu. Dari William Sari, apa pesan-pesan buat pemain Riau yang mau ngikutin jejak Bang Dani Ray di basket pro? Jangan pernah ngeluh, jangan pernah minder sama apapun yang kita lakukan tentang basket, apalagi latihan di mana aja. Jangan takut ngeluarin apa yang kita punya, segan atau apapun itu, jangan malu juga buat bertanya. Selalu duduk sama orang yang lebih ngerasa skillnya lebih dari kita berteman sama orang yang jago, kita juga ikut-ikutan jago. Kayak contohnya aku sekarang sama Difta, jadi dia jago, semoga aku bisa ketularan jagonya dia. Amin. Tuh Kak Difta, tularin yang jago-jagonya, jangan playboynya yang ditularin. Bener tuh.
Ini Kak Dani, apa sih target Kak Dani ke depannya? Targetku ke depannya ya pasti, kalau menurutku semua pemain basket punya tujuan, pengen main di tim nasional Indonesia. Tujuanku itu sih. Jadi pengen ngejar timnas ya, Pak? Iya, pasti. Kayaknya semua pemain basket Betul. pengen ngejar itu deh. Setelah dari timnas, Setelah dari Kalau misalkan udah timnas, dapat nih dari pemain. ya balik lagi main di klub. Ntar udah jago pindah klub lagi itu. emang ada ya kayak yang udah jago pindah klub gitu ya? Nadita Duh, nih banyak betul. tawaran. Tim-tim besar lagi. Tapi tetap Nah, karena keloyalitasannya dia ya dia tetap bertahan di tim sekarang. Tapi memang ada nggak Kak pemain yang kayak gitu, udah jago baru dia pindah klub? Pindah lagi tuh. Iya, banyak lah pasti menurutku, kayak nggak menutup kemungkinan ketika dia pindah pasti ada gaji atau gaji yang mereka dapatkan lebih dari klub yang sebelumnya. Ya pasti ada lah. Targetnya kalau tadi kan itu targetnya timnas. Target yang tinggi turunin lagi yang paling deket IBL. Target khususnya di IBL apa? Kalau segi aku sebagai pemain, aku pengen berkontribusi sama timku, pengen ngasih sesuatu, pengen apa ya? Aku juga baru beres cedera juga, jadi punya challenge dari diri aku sendiri buat aku pengen bisa ngasih sesuatu buat timku gitu. Nggak cuma sekedar adanya aku doang di situ, aku pengen berkontribusi buat timku. Kalau harapan buat timku sendiri, pengen juara lah pasti. Ya, amin. Itu doain yang terbaik aja ya. Amin. Tadi Kak Dani ada nge-mention cedera. Kalau boleh tahu Kak Dani cedera apa ya? Jumper knee di lutut gitu. Maksudnya gimana tuh Kak? Kak? Kayak kita yang orang awam nggak. ya terjadi inflamasi gitu karena sakit sedikit, dipaksa terus main. Lama-lama akhirnya kayak ya udah, inflamasi itu kayak radang, bener-bener radang gitu. Jadi sampai ya emang nggak bisa latihan dan nggak bisa main juga gitu. Tuh, kenapa tuh Kak ditahan nggak langsung Diam. terapi gitu? Waktu IBL Gojek pertama kali yang 3x3, di situ ngerasa sakit, terus besokannya udah masih sakit, cuma masih bisa kayak dipaksa gitu. Terus berlanjut sampai kemarin. Kemarin waktu off season kemarin, bukan off season, maksudnya udah mulai latihan tim, kayak pagi itu ngerasa lututnya kok susah ditekuk. Terus pas lagi gym kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa, jadi ya di situ udah disuruh rest. Sampai kemarin, aku baru latihan 2 bulan kemarin. Baru 2 bulan. Udah berapa lama recovery-nya Kak? 5 bulan ke 6 bulan lah. Di penghujung waktu nih Kak Dani, ada nggak dari Ya, Kak Dani pesan. sekalian penutup nih? Pesan buat teman-teman di Riau yang sekarang untuk seumuran kita gitu, yang pengen kayak Kak Dani Rey. Ada nggak quotes-nya? Pesannya terus berlatih, kerja keras, jangan pernah ngerasa puas karena setiap kita ngelakuin sesuatu bagus bakalan ada yang lebih bagus lagi. Setiap kita mendapatkan titel sesuatu pasti ada yang bisa ngelebihin kita. Jadi ibarat kata di atas langit masih ada langit, tetaplah nunduk ke bawah karena kita juga mulai sesuatu ini dari bawah. Kayak dari basket itu juga mulai dari nol, belajar dribble, belajar shooting. Jadi tetap jangan menutup diri dari basket, jangan pernah puas aja pokoknya. Terus gali terus apa yang orang lain lebihnya orang lain kita pelajari, bakatnya kita jadiin bumerang buat orang lain. Jadi kayak kita punya 2 senjata, ketika orang lain punya kelebihan kita contoh, kita dapat kelebihannya orang lain, bakat kita gabungin, jadi boom lah. Jadi sesuatu yang besar buat kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kak. Bye-bye. Dadah.